Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di dalam YouTube Inkato Channel. Doa dan harapan saya kiranya Allah yang kita imani, Allah yang kita agungkan, selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari yang indah ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Kami percaya itu karena penyertaan-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam setiap langkah hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami perbuat sepanjang hari ini, kami terus percaya Engkau Allah yang akan memberkati, menyertai, dan melindungi kami. Jauhkan kami dari segala ancaman mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit apapun yang selalu mengintimidasi kehidupan kami. Tapi kami percaya, kami melangkah bersama dengan Tuhan, maka Tuhan juga yang selalu menyertai dan menuntun kami. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, hamba tidak lupa berdoa buat hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang terus setia mengikuti renungan harian dalam YouTube channel ini. Tuhan berkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah persoalan apapun itu, Tuhan berikan jalan terbaik bagi mereka. Begitu juga mereka yang saat ini sedang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka sepanjang hari ini. Begitu juga mereka yang mungkin ada punya masalah dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka. Hamba percaya bahwa Engkau Tuhan yang membentuk keluarga, maka Tuhan juga yang menyertai dan memberkati keluarga hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus setia mengikuti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini, kami juga rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami percaya firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan setiap hari selalu menuntun langkah hidup kami, memberitahukan kepada kami tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan karena Tuhan juga yang berfirman kepada kami melalui setiap firman Tuhan yang kami baca setiap hari, Tuhan berkati kami. Lewat firman-Mu hari ini, kami semakin dekat kepada-Mu dan semakin mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam berbagai aktivitas apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena itu ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh.
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghidupi kasih itu di dalam hidup kita. Dan tidak ada cara lain untuk kita melakukan hal itu. Sebagai anak-anak Tuhan yang kita selalu merenungkan firman-Nya, mengikuti dan mengakui Dia di dalam hidup kita, selalu percaya bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Allah yang hidup bagi kita. Maka tidak ada alasan untuk kita melakukan kasih itu di dalam hidup kita. Tidak ada perintah lain yang keluar dari mulut Yesus Kristus. Hanya perintah kasihilah seorang akan yang lain. Tidak boleh saling memusuhi satu sama yang lain, tetapi kita harus saling mengasihi. Mungkin dengan berbagai cara. Ketika dia dalam kesusahan, dalam persoalan, dalam situasi yang mungkin tidak ada lagi solusi bagi dirinya, harusnya kita hadir di sana dan memberikan jalan terbaik baginya. Kita harus hadir dan mendoakan, memberikan motivasi yang dapat membangun semangatnya untuk menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini merupakan perintah Yesus kepada murid-muridnya dan juga orang-orang yang sedang mengikuti Yesus pada zaman itu dalam setiap pelayanannya. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa kamu bukan hamba, tetapi kamu adalah sahabatku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, dalam berbagai aktivitas yang kita kerjakan, libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita libatkan Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan bukan hanya memberkati, mencukupkan segala kebutuhan yang kita butuhkan, seperti yang telah digambarkan di dalam ayat yang ke-16. Tetapi Dia juga akan memberitahukan segala rahasia-rahasia Allah kepada kita. Karena itu Yesus mengajarkan hal itu kepada mereka. Dan bukan hanya kepada mereka, tetapi juga kepada kita yang hari ini telah membaca firman Tuhan ini. Ini adalah sebuah sukacita besar bagi kita, bahwa kita bukan sebagai hambanya saja, tetapi kita adalah sahabatnya Tuhan.
Karena Yesus telah menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah bagi kita, yaitu saling mengasihi. Tetapi khususnya di dalam ayat yang ke-16. Di sana dengan jelas Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Supaya kamu memberikan buah, dan buahmu itu tetap. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya di dalam ayat yang ke-6 ini memberikan sebuah ajakan, sebuah pilihan. Bukan kita yang memilih untuk percaya kepada Tuhan, tetapi karena Dia yang memilih kita dari segala kelemahan kita, keterbatasan kita. Dia memilih kita untuk menjadi pengikutnya, menjadi anak-anaknya. Dan ketika kita sudah dipilih menjadi anak-anaknya, kita diperintahkan untuk dapat memberikan buah yang baik kepada orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Memberikan pengaruh yang positif, bukan untuk merusak, bukan untuk mengajak orang lain untuk membuat kejahatan. Tetapi Yesus memberikan perintah untuk kita memberikan buah yang baik di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan berbagai talenta yang kita miliki, berbagai kemampuan yang kita miliki, marilah kita kembangkan di dalam dunia yang Tuhan percayakan bagi kita. Hanya untuk memperkenalkan dan memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai ada benih-benih kesombongan di dalam hidup kita. Karena Tuhan mempercayakan semuanya itu bagi kita, untuk memberikannya kepada dunia dan mempengaruhi dunia, memberitakan tentang kebaikan, kasih karunia yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita, yaitu berita Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus ada keselamatan kekal yang telah dikerjakan, dan akhir dari penderitaannya di atas kayu salib, mati dan dikuburkan, tapi Dia bangkit di hari yang ketiga, membuktikan dirinya adalah Allah yang hidup. Itulah yang harus kita sampaikan kepada dunia, bahwa tidak ada cara lain untuk kita diselamatkan selain kita datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah ayat yang ke-16, Yesus menekankan perintah kasih itu di dalam ayat yang ke-17 dengan mengatakan bahwa inilah perintahku kepada kamu, kasihilah seorang akan yang lain. Penekanan kasih ini juga diulang, sebelumnya sudah disampaikan di dalam ayat yang ke-13, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita sebagai sahabat Allah, sebagai sahabatnya. Kenapa kita harus meragukannya di dalam hidup kita? Mari terus kita semangat dalam memberitakan Injil kepada dunia, karena Dia telah menyelamatkan kita, dan kasih itulah diajarkan kepada kita. Dan kita juga harus mengajarkan itu. Dan kita saling mengasihi satu sama yang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan semuanya ini, segala kebutuhan
apapun di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan cukupkan. Kita hanya datang dan berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Allah, minta apa saja yang kita inginkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan cukupkan, Tuhan berikan bagi kita. Minta apa saja, baik itu kesembuhan daripada Tuhan, baik itu pemulihan. Tuhan pulihkan segala situasi dan keadaan yang kita hadapi hari ini. Tuhan sanggup berikannya kepada kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Apakah selama ini kita sudah lakukan yang terbaik untuk Tuhan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus terus-menerus kita renungkan di dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, selalu kita pikirkan hal ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hari ini. Kami boleh belajar firman-Mu. Terus mengajarkan kami agar hidup di dalam kasih yang Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Karena Engkau yang telah memilih kami dari segala perbuatan dosa dan pelanggaran kami. Dan sekarang kami menjadi sahabat-sahabat Allah. Engkau telah memulihkan dan menyembuhkan kami dari segala dosa, segala sakit penyakit, segala situasi dan keadaan keterpurukan yang kami hadapi ataupun yang kami alami. Saat ini kami telah dimerdekakan oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mau hidup sesuai dengan perintah-Mu. Ajarilah kami dimanapun kami berada. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan sangat bersyukur buat firman-Mu hari ini. Amin.